Oke. Shalom, kami dari grup kecil 12, Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh berpikir kritis dalam dunia keperawatan. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah definisi berpikir kritis yang dijelaskan oleh Blesta Arianti. Definisi berpikir kritis. Berpikir kritis adalah keadaan manusia ketika melihat lingkungannya secara objektif ataupun memanfaatkan kinerja otak sepenuhnya dalam mengelola setiap data yang telah tertuang dan mengembangkannya sehingga mendapatkan sebuah ide yang aktual dalam penyelesaian masalah. Berpikir kritis dalam definisinya dapat disimpulkan yakni kemampuan seseorang dalam melihat sudut pandang yang berbeda-beda dan mengkolaborasikan setiap sudut pandang tersebut untuk mencari jawaban yang terbaik. Slide selanjutnya. Definisi berpikir kritis menurut para ahli. Menurut Halpern, tahun 1996, berpikir kritis adalah suatu upaya yang dilakukan dalam memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif untuk menentukan suatu tujuan yang diharapkan. Menurut Potter dan Griffin, tahun 1997, berpikir kritis adalah salah satu kegiatan yang memerlukan ide-ide serta gagasan yang cepat dalam melakukan penilaian dan analisa rasional serta merumuskan kesimpulan dan membuat keputusan. Menurut Paul dan Elder, tahun 2005, berpikir kritis adalah suatu cara bagi seseorang untuk meningkatkan kualitas dari hasil pemikiran menggunakan teknik sistematis cara berpikir dan menghasilkan daya pikir intelektual lewat ide-ide yang dipikirkan. Slide selanjutnya. Berpikir kritis dalam klinik keperawatan. Berpikir kritis dalam klinik keperawatan adalah proses mengambil keputusan dan kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan logis dengan keterbukaan terhadap pertanyaan dan merenungkan proses penelaran yang digunakan untuk memastikan keamanan praktik keperawatan dan kualitas caring. Jadi berpikir kritis di dalam keperawatan digunakan untuk memutuskan suatu tindakan yang akan dilakukan serta mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya. Komponen berpikir kritis. Yang pertama, pengetahuan dasar spesifik. Pengetahuan dasar spesifik adalah pengetahuan dasar yang dimiliki oleh seorang perawat dalam keperawatan melalui jenjang pendidikan, program-program keperawatan yang diikuti sampai ia lulus. Dasar pengetahuan ini yang menjadi penguat dan penghubung perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Jadi komponen pengetahuan dasar spesifik ini merupakan pengetahuan yang dapat mempersiapkan seorang perawat untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi masalah pasien dengan lebih baik dengan cara mengetahui masalah tersebut, memahami asalnya dan karakter masalah tersebut. Pengetahuan itu sendiri juga tidak hanya itu saja, tetapi pengetahuan keperawatan itu sendiri dapat berkembang seiring berjalannya kemajuan teknologi. Beberapa pengetahuan yang harus dimiliki seorang perawat adalah pengetahuan dasar keperawatan, perilaku, sikap, kebutuhan pasien, psikologis, fisik, moral, etik, dan budaya pasien. Kedalaman dan keluasan pengetahuan itu sendiri dapat mempengaruhi seorang perawat untuk berpikir kritis dan mengenai masalah keperawatan pasien. Baik, komponen berpikir kritis selanjutnya akan dijelaskan oleh Brenda Monica.
Selanjutnya ada pengalaman. Ketika seorang perawat berhadapan langsung dengan pasien, pengamatan, perasaan, dan komunikasi akan memberikan pengalaman secara pribadi. Saat perawat dapat membantu pemecahan masalah pasien dengan pemikiran kritis, dapat memberikan dampak positif untuk kesehatan pasien. Hal ini akan menjadi pengalaman pribadi yang akan memengaruhi kegiatan perawat selama melakukan asuhan keperawatan. Kenyataannya, pengalaman adalah guru terbaik saat kita tidak dapat memecahkan masalah. Namun, kita dapat menghindari masalah yang sama datang terus-menerus. Jadi, seorang perawat saat berhadapan langsung dengan pasien, maka saat perasaan dan komunikasi yang ia berikan, yaitu komunikasi atau perasaannya secara pribadi. Saat perawat itu membantu pemecahan masalah dengan pasien, itu adalah sebuah pemikiran kritis yang dapat memberikan dampak positif untuk kesehatan pasien tersebut. Dan itu pula akan menjadi pengalaman pribadi dan akan mempengaruhi kegiatan perawat tersebut selama ia melakukan asuhan keperawatan. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada kompetensi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari dari pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang sesuai. Jadi dari kompetensi ini juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaannya yang didasari dari pengetahuannya atau keterampilan dan sikap yang sesuai dengan pribadinya sendiri. Slide selanjutnya. Pengaruh berpikir kritis dalam dunia keperawatan. Perawat yang bekerja dalam situasi kritis seperti di unit gawat darurat sering bertindak terlalu cepat pada saat ada masalah. Namun, perawat tersebut telah berlatih disiplin dalam membuat suatu keputusan untuk menghindari keputusan yang terlalu cepat dan tidak tepat. Belajar berpikir kritis akan membantu perawat untuk merawat klien, di mana perawat adalah orang yang memberi saran, dukungan, dan yang paling penting dapat membantu klien untuk menentukan pilihan terkait dengan perawat. Jadi, perawat ini bukan hanya bekerja, tetapi perawat juga memiliki peran untuk berpikir kritis, di mana ia merawat klien atau pasien dengan cepat, dengan berlatih disiplin, tetapi disitulah dia mulai mengembangkan cara berpikir kritisnya, yaitu di mana dia dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Kemampuan untuk berpikir kritis meningkatkan praktik klinik dan mengurangi kesalahan pada penilaian klinis adalah visi dari praktik keperawatan. Menurut Gaberson dan Oerman, pemikiran kritis memungkinkan perawat membuat penilaian yang beralasan dan terinformasi dalam setting praktik dan memutuskan apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Jadi, di mana perawat dapat berpikir kritis dan memungkinkan perawat tersebut untuk memberikan penilaian serta alasan untuk memberikan informasi dalam setting praktik dan dapat memutuskan apa yang harus dia lakukan dalam situasi tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dalam diri perawat akan dijelaskan oleh Nike Febriana. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dalam keperawatan.
Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, perkembangan intelektual. Faktor perkembangan intelektual perawat menjadi salah satu faktor yang perawat butuhkan untuk memberikan pengaruh yang paling dominan dalam menerapkan cara berpikir kritis perawat sebagai pelaksana asuhan keperawatan pada pasien. Perkembangan intelektual perawat dapat memberikan kontribusi peningkatan berpikir kritis perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan melalui cara pendidikan formal dan informal, seperti melakukan pelatihan kompetensi berpikir kritis dalam melakukan asuhan keperawatan, dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan intelektual perawat. Dari pengembangan intelektual, kita itu akan tidak pernah berakhir dan kita pasti akan terus belajar terus. Seiring berjalannya waktu, bisa dalam misalnya sudah menjadi seorang perawat, maka dari melalui kasus-kasus yang kita hadapi, pengembangan berpikir kita akan semakin meningkat. Dan itu juga bisa melalui apa yang kita baca, apa yang kita pelajari dari SD, SMP, SMA, bahkan saat kita kuliah. Faktor kedua adalah motivasi atau keyakinan diri. Ini merupakan faktor internal, karena motivasi timbul dari diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi, maka kita tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Menurut Lewin dalam Mardiam Setiawati Eka Sari 2017, itu motivasi merupakan upaya untuk menimbulkan rangsangan, dorongan ataupun pembangkit tenaga untuk melaksanakan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah faktor kebiasaan. Faktor dari kebiasaan dalam hal itu yaitu kebiasaan perawat dalam memberikan pelayanan dan mendokumentasikan asuhan keperawatan, penurunan cara berpikir kritis perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan karena adanya kebiasaan yang kurang patuh terhadap standar pelayanan. Selain itu, dalam melaksanakan asuhan keperawatan, jika perawat hanya melakukan sebatas rutinitas kebiasaan, masih belum dapat memberikan perkembangan diri, keterampilan berpikir kritis. Dari kebiasaan ini, seorang perawat memiliki kode etik yang harus dilakukan, yang harus menjadi kebiasaan seorang perawat. Pemicu motivasi yang dilakukan perawat dengan penggerakan positif. Pemicunya yang pertama, akibat pengalaman yang kurang menyenangkan, menjadi sebuah dorongan dalam diri perawat untuk melakukan tindakan atau pelayanan yang lebih. Jadi dapat meningkatkan motivasi diri. Yang kedua, akibat seringnya memberikan tindakan atau pelayanan tersebut, sehingga dari tindakan tersebut kemampuan kita bertambah. Yang terakhir, akibat ketidakpedulian terhadap pelayanan kemudian ditegur atau diingatkan oleh teman sejawat, membuat kesadaran diri untuk melakukan asuhan keperawatan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan melihat tahapan berpikir kritis dalam melakukan asuhan keperawatan yang akan dijelaskan oleh Pak Mati. Baik, tahapan berpikir kritis dalam melakukan asuhan keperawatan. Jadi di dalam melaksanakan asuhan keperawatan ini, cara berpikir kritis ini diterapkan, baik itu dalam setiap tahap
yaitu tahap pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan atau implementasi, hingga tahap evaluasi. Lanjut. Pertama, berpikir kritis pada pengkajian. Tahap pengkajian adalah suatu proses untuk melakukan pengumpulan data, pengelompokan data, validasi data, serta pengumpulan data. Dalam tahap pengkajian ini, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu tujuan atau maksud dari pengumpulan data, kemudian apa yang harus dilakukan dalam pengkajian ini, kemudian manfaat dari pengkajian tersebut, kemudian alat-alat yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam wawancara dan teknik yang digunakan pada saat wawancara dalam fase apa yang dijalani. Next. Lanjut. Slide selanjutnya. Pertama, pengelompokan atau pengorganisasian data. Di dalam pengelompokan data ini yang harus disesuaikan yaitu ada 4 hal, fisiologis atau biologis, kemudian data psikologi, kemudian data sosial, dan data spiritual. Lanjut, slide selanjutnya. Kemudian pemvalidasian data. Validasi data ini berguna untuk menjamin keakuratan yang dilakukan, pengkajian yang dilakukan, atau analisis yang dilakukan. Kemudian pendokumentasian data, yaitu pendokumentasian data ini mencatat segala hal-hal yang telah dikaji, seperti tanda-tanda vital, bagaimana apakah keluhan pasien itu bagaimana, itu didokumentasi pada format pengkajian dan dilakukan dengan benar. Lanjut, slide selanjutnya. Selanjutnya, berpikir kritis pada penentuan diagnosis, yang akan dijelaskan oleh Gabriela. Berpikir kritis pada penentuan diagnosis. Pertama, pada tahap ini, tugas dari perawat harus mampu untuk menganalisa data, mengidentifikasi masalah pasien, mampu membuat pernyataan diagnosis keperawatan, memprioritaskan diagnosis keperawatan, dan pendokumentasian diagnosis keperawatan. Yang kedua, analisis pertanyaan kritis pada tahap penentuan diagnosa antara lain untuk melakukan analisis data yang ada dari hasil pengkajian sehingga mampu mengidentifikasikan data subjektif dan objektif yang mendukung masalah keperawatan. Data normal sudah diketahui sehingga mampu menganalisis data yang merupakan data fokus yang mendukung masalah keperawatan. Selanjutnya, melakukan pengelompokan data yang ada dalam kelompok subjektif dan objektif. Selanjutnya, ketiga, identifikasi masalah klien. Dalam mengidentifikasi masalah, hendaknya terdapat data subjektif dan objektif sehingga mampu memutuskan masalah atau kemungkinan. Pada tahap identifikasi masalah
masalah mendokumentasikan hanya sebatas masalah keperawatan, bukan diagnosis keperawatan. Dan masalah keperawatan harus diidentifikasikan sesuai data subjektif dan objektif yang ada. Keempat, membuat pernyataan diagnosis keperawatan. Pada tahap analisis data kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis masalah keperawatan yang telah didokumentasikan, menentukan etiologi atau penyebab dari masalah keperawatan yang ada dengan menganalisis kembali data subjektif dan objektif yang sudah dikelompokkan sesuai dengan masalah. Menentukan diagnosis keperawatan terdiri dari problem, etiologi, dan tanda atau data subjektif dan objektif. Selanjutnya. Lima, memprioritaskan diagnosis keperawatan. Dalam melakukan prioritas diagnosis keperawatan dengan cara menganalisis diagnosa keperawatan yang ada pada pasien, kemudian membuat prioritas diagnosa berdasarkan hierarki Maslow dengan urutan keadaan yang mengancam kehidupan, kesehatan, dan persepsi tentang kesehatan dan keperawatan. Yang keenam, mendokumentasikan diagnosis keperawatan. Untuk melakukan dokumentasi diagnosis keperawatan, hendaknya sesuai dengan prioritas. Tanggal ditemukannya diagnosa keperawatan, melakukan pencatatan sebagai pertanggungjawaban yang harus disertai nama jelas dan paraf serta dokumentasi ditulis dengan tepat, lengkap dan mudah dibaca, serta dimengerti oleh tim kesehatan lain yang terkait. Baik, yang ketiga adalah berpikir kritis pada perencanaan, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tahap perencanaan adalah proses yang telah dirancang setelah mendapatkan diagnosis pasien yang valid untuk menanggulangi masalah yang dialami oleh pasien karena ketidakmampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan dasar secara pribadi. Analisis pertanyaan kritis pada tahap perencanaan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, meletakkan prioritas. Perencanaan dibuat sesuai dengan prioritas diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan. Jadi, dalam melakukan perencanaan terhadap intervensi yang dilakukan kepada pasien, kita terlebih dahulu mendasarkan pada prioritas diagnosis yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, kita dapat menentukan intervensi mana atau asuhan keperawatan mana yang kita akan lakukan kepada pasien. Dan pastinya intervensi tersebut adalah intervensi yang sangat dibutuhkan oleh pasien. Nah, dalam merencanakan intervensi keperawatan kepada pasien, harus dilihat beberapa kriteria. Di antaranya, spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai dengan kenyataan, dan ada periode waktu pencapaian. Selanjutnya, mengidentifikasi intervensi yang interdependen. Dalam intervensi keperawatan, kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar klien didasari oleh kode etik dan standar praktek keperawatan profesional yang telah berlaku. Jadi, intervensi yang kita lakukan itu harus berdasarkan dengan perawatan profesional. Nah, dalam perencanaan interdependen di sini artinya adalah saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Jadi, kita mengidentifikasi intervensi mana yang di dalamnya ada ketergantungan atau saling melengkapi antara tenaga medis, klien, dan keluarga. Karena jikalau di dalamnya hanya terdapat peran dari perawat, maka intervensi yang dilakukan kepada klien itu tidak akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, yaitu membuat rasional tindakan dan mendokumentasikan. Untuk membuat rasional, setiap tindakan yang diharapkan dilakukan dengan benar, serta pendokumentasian rencana keperawatan sudah sesuai dengan format yang ada, di mana terdiri dari diagnosis keperawatan, tujuan, kriteria hasil, intervensi keperawatan, dan rasional tindakan, serta paraf yang diikuti dengan nama jelas. Nah, setelah kita melihat tahap berpikir kritis dalam pengkajian, diagnosis,
dan perencanaan, kita akan melihat tahap berpikir kritis pada tahap pelaksanaan atau implementasi. Nah, tahap implementasi merupakan proses keperawatan yang melakukan tindakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama kepada pasien dengan melibatkan keluarga pasien dan kerjasama dengan tim kesehatan lain untuk memberi asuhan keperawatan secara optimal. Analisis pertanyaan kritis pada tahap pelaksanaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji ulang. Nah, sebelum melakukan implementasi, perawat wajib melakukan pengkajian ulang untuk mengetahui apakah tindakan tersebut masih dibutuhkan oleh pasien atau tidak. Jangan sampai kita sebagai perawat nantinya salah dalam melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Eri. Oke, apakah bisa didengar? Oke. Tahap selanjutnya setelah mengkaji dari kebutuhan dari pasien, ya, yang kedua yaitu menentukan kebutuhan bantuan. Nah, sebelum melakukan implementasi, perawat melakukan kajian apakah tindakan dapat dilaksanakan oleh perawat seorang diri atau membutuhkan bantuan. Nah, saya memberikan contoh di sini secara objektif ya. Misalnya ketika klien membutuhkan bantuan untuk melihat pasien atau setelah kita tahu apa kebutuhan, mengkaji kebutuhan klien dan mengkaji mobilitas klien atau tingkat kemampuan klien untuk menggerakkan tubuhnya, maka apakah bantuan yang diperlukan oleh klien tersebut atau pasien tersebut adalah complete bed bath, partial bed bath atau self bed bath, ya, yang dalam artian jika klien tersebut membutuhkan bantuan complete bed bath yang artinya sepenuhnya ia tidak bisa menggerakkan, ia tidak dapat memobilisasi tubuhnya, maka kita sebagai perawat memerlukan bantuan lain ya untuk memandikan pasien tersebut. Tetapi jika kalau dalam bantuan sebagian atau tahap cuma sedikit, maka bisa dikategorikan seorang perawat yang bisa melakukannya dengan sendiri. Oke, ini sama juga. Next slide. Oke, yang ketiga, nah, hal yang beriringan setelah kita melakukan tindakan dari bantuan tersebut, ya, secara berkesinambungan kita juga mengkaji respon klien terhadap asuhan keperawatan yang kita berikan, ya, apa yang kita lakukan kepada klien itu sendiri. Nah, dalam menerapkannya sikap berpikir kritis, ya, kita secara integritas, kasih sayang, percaya diri, dan keinginan untuk menerima serta memahami respon pasien. Nah, saya berikan contoh lagi ketika kita melakukan asuhan keperawatan bed bathing, ya, kita memandikan pasien. Nah, pasien di sini ketika misalnya saya berikan contoh, ya, kita membersihkan bagian aksila atau bagian ketiak dari pasien. Ya, mungkin pasien tidak mengatakan secara verbal atau mengomunikasikannya bahwa terasa geli atau lain sebagainya. Jadi perawat di sini harus melihat non-verbal atau respon dari klien yang non-verbal ini. Pintar-pintarnya perawat untuk menerjemahkan dari klien ini. Ya, mungkin kita di situ kurang percaya diri. Nah, dari situ berarti kita harus melakukan tindakan seperti kita tegas dalam supaya kliennya tidak merasakan geli ketika perawat memandikan klien. Oke, next slide. Nah, tahap yang terakhir, setelah melakukan tindakan dan beriringan melihat respon dari klien, selanjutnya kita melakukan
mendokumentasikan tindakan keperawatan. Nah, mendokumentasikan ke dalam format catatan keperawatan dan menandatanganinya. Pastikan catatan sudah dibuat secara ringkas, jelas, dan objektif, serta memenuhi kriteria bahwa pencatatan yang dibuat intervensi keperawatan dan respon pasien terhadap intervensi tersebut. Pencatatan yang dibuat semua data tambahan yang mencakup semua data yang relevan. Nah, kita harus menggarisbawahi bahwa catatan keperawatan ini menggunakan kalimat aktif dan perawat harus memperhatikan respon dari si pasien. Nah, setelah kita melakukan tindakan keperawatan, tentunya kita banyak melihat respon dari klien atau pasien tersebut. Nah, di dalam dokumentasi ini kita harus mencari poin-poin yang penting dari semuanya itu kita ringkas dan kita tetapi ringkas tetapi jelas ya dan objektif. Dan dalam hal pembuatan dokumentasi ini juga menggunakan kalimat aktif yang dimana kalimat aktif subjektifnya itu adalah si pelaku ya. Kita bisa mempelajari tentang perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Sedangkan kalau kita menggunakan kalimat pasif yang imbuhannya di atau per, nah itu adalah kalimat yang tidak boleh digunakan oleh perawat untuk mendokumentasikan tindakan keperawatan. Oke. Yang terakhir, berpikir kritis pada tahap evaluasi akan dijelaskan oleh Samantha. Yang selanjutnya ada berpikir kritis pada evaluasi. Pengertian tahap evaluasi adalah proses keperawatan untuk mengaji ulang serta memberi penilaian bagaimana seorang perawat mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang ditugaskan, serta bagaimana respon dari pasien setelah menjalani tindakan keperawatan. Apakah tujuan dari asuhan keperawatan tersebut tercapai atau tidak? Next. Selanjutnya, analisis pernyataan kritis pada tahap evaluasi. Yang pertama, mengidentifikasi kriteria hasil sehingga perawat dapat mengukur keberhasilan pencapaian tujuan kriteria. Hasil yang dibuat dalam perencanaan sudah dapat mengukur pencapaian tujuan bagi pasien. Kedua, mengumpulkan data yang berkaitan dengan pencapaian kriteria hasil. Pengumpulan data perkembangan yang berkaitan dengan pencapaian kriteria hasil. Ketiga, membandingkan data pasien dengan kriteria hasil dan menggambarkan kesimpulan tentang masalah pasien. Kegiatan perawat melakukan perbandingan data pasien dengan kriteria hasil dengan membuat pernyataan pada tujuan bahwa masalah sudah tercapai atau teratasi yang meliputi masalah sudah sebagian tercapai atau teratasi sebagian. Next. Yang keempat, mengulang dan memodifikasi perencanaan. Pada masalah yang teratasi sebagian, kegiatan perawat melakukan analisa bahwa perencanaan dapat dilanjutkan atau dimodifikasi agar masalah tersebut dapat teratasi. Sedangkan, pada masalah yang telah teratasi, perawat menganalisis bahwa perencanaan dihentikan atau akan dipertahankan sesuai dengan kondisi pasien. Jika kemajuan tidak tercapai, hendaknya perawat sudah mengkaji ulang atau memperbaiki rencana keperawatan. Kelima, mendokumentasikan catatan perkembangan. Perkembangan tindakan keperawatan didokumentasikan pada dalam format perkembangan dan mendatangannya. Dan format catatan perkembangan sudah terdapat nomor diagnosis, tanggal atau waktu, subjektif, objektif, analisis, dan perencanaan atau SOAP, serta paraf dan nama. Misalnya, Maryam Setiawati Ekasari 2008. Baik, ini adalah referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi kami.
Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita yang adalah calon-calon perawat di masa yang akan datang. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di forum diskusi grup kecil 12 yang ada di Moodle. Nanti kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih.